malam para pemirsa podcast. Oke, langsung saja pada podcast pada malam hari ini kita akan membahas tentang tugas unit proses dari kelompok 4. Kelompok 4 beranggotakan yang pertama ada saudara Alvin Saifuddin, yang kedua ada Alvin Authority, yang ketiga ada Alia Dewata, yang keempat ada Atifah Nurprilia, yang kelima ada Lutfiah Hairunisa, yang selanjutnya ada Mbak Munah Syahida, selanjutnya ada Mbak Suci Fitriutami, dan yang terakhir saya, Tangguh Satrifiansa. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu podcast kali ini. Jadi teman-teman akan menjelaskan ya tentang tugas unit proses. Langsung saja. Yang pertama akan dijelaskan oleh rekan kita yang bernama Mbak Alia. Mbak Alia, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Terima kasih Mas untuk pembahasan yang pertama nomor 2. Nomor 1 itu kita diminta untuk membuat rangkaian hipotesis pengolahan limbah cair dengan karakteristik pada tabel tersebut. Bisa dilihat pada PPT, itu ada parameternya ya. Untuk jelaskan alasan pemilihan unitnya dan penyusunan urutan unitnya. Lalu dapat menggunakan referensi dari Excelder ataupun Matplotlib dan EDI ataupun referensi yang algoritma unit dari sumber lain. Nah, untuk pembahasan dari pertanyaan nomor 1, selanjutnya. Pembahasan pertama yaitu urutan unit pengolahan limbah cair dari beberapa tahapan. Untuk beberapa tahapan yang pertama itu pengolahan awal atau pre-treatment. Screening yang sendiri berguna untuk menghilangkan partikel kasar atau benda besar. Dan untuk grid chambernya sendiri berfungsi sebagai penghilang partikel yang kasar atau benda yang besar juga. Jadi screening dan grid chamber punya itu dua fungsi yang sama. Next. Selanjutnya itu ada pengolahan primer atau primary treatment yang pengolahan sendiri ada sedimentasi yaitu untuk menghilangkan padanan tersuspensi atau bisa dikenal dengan TSS. Lalu ada oil and gas trap itu untuk menghilangkan minyak dan lemak. Selanjutnya, lalu ada pengolahan sekunder atau secondary treatment yang pada dasarnya sendiri terbagi atas 3 yaitu proses biologi, uh, berfungsinya sendiri untuk mengurangi BOD, COD dan total nitrogen. Lalu ada anoxic tank itu berfungsi sebagai proses denitrifikasi dalam pengurangan nitrogen. Dan yang ketiga itu aerasi tank atau untuk meningkatkan oksidasi bahan organik. Next. Selanjutnya ada pengolahan lumpur atau sludge handling itu pakai picnical dan dewatering yang berfungsi sebagai mengurangi kadar air pada lumpur. Referensinya sendiri ada di PPT ya. Oke. Selanjutnya itu alasan pemilihan unit. Itu BOD dan COD yang tinggi mungkin bisa pakai proses biologi seperti activate sludge yang digunakan untuk mengurangi bahan organik. Sedangkan kalau misalnya untuk TSS sendiri lebih efektif penggunaan sedimentasi atau filtrasi yang digunakan untuk menghilangkan padatan tersuspensi. Lalu kalau misalnya untuk fokusnya penghilangan minyak dan lemak itu bisa pakai trap khusus yang digunakan karena sifatnya sendiri yang tidak larut. Lalu ada logam berat juga itu menggunakan koagulasi atau fluktuasi efektif untuk persipitasi logam berat. Lalu ada mikropolutan, itu bisa pakai filtrasi dengan karbon aktif yang dapat menyerap zat-zat seperti endokrin disruptor. Kesimpulannya yaitu rangkaian unit pengolahan limbah cair yang diusulkan meliputi pengolahan awal, primer, sekunder, tersier, dan pengolahan lumpur. Lalu proses ini dirancang untuk memenuhi baku mutu dengan efisiensi tinggi dalam mengurangi BOD, COD, TSS, logam berat, dan mikropolutan. Dan yang terakhir itu pendekatan ini mengacu kepada MELCAF dan EDI yang sesuai untuk pengolahan limbah cair dengan karakteristik yang kompleks. Terima kasih Mbak. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kita yang bernama Mbak Atifah. Mbak Atifah, waktu dan tempatnya kami persilakan Mbak. Baik, terima kasih Mas Tangguh dan teman-teman semuanya. Untuk yang nomor 2 itu mengenai terdapat studi kasus, yaitu jelaskan bagaimana cara merancang continuity plan dari sebuah kota kecil dengan daya tampung penduduk kurang lebih 200.000 orang. Dan ancaman utama yang perlu diatasi terkait disrupsi operasional yang telah diidentifikasi memerlukan continuity plan itu adalah banjir yang bisa merendam instalasi. Yang kedua ada gempa yang bisa menghancurkan instalasi, lalu ada kebakaran instalasi. Jadi dalam ini harus dijelaskan mengenai sistem BCP-nya. Selanjutnya.
disclaimer dulu mungkin BCP itu apa? BCP itu Business Continuity Plan, adalah suatu rencana yang dirancang untuk memastikan kelangsungan operasional suatu organisasi saat menghadapi situasi darurat atau kejadian yang mengganggu aktivitas normal perusahaan. Jadi BCP itu merupakan kerangka kerja yang terstruktur yang memungkinkan perusahaan atau instansi untuk merespon, mengatasi, dan memulihkan diri dari berbagai risiko dan ancaman yang mempengaruhi operasional. Lalu tujuan BCP itu apa? Tujuan dari BCP itu untuk meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh keadaan darurat, yaitu seperti bencana alam, kegagalan sistem, konflik, atau perubahan eksternal yang tak terduga. Jadi dengan adanya BCP yang efektif, perusahaan dapat mengurangi waktu henti operasional, kerugian finansial, dan kerusakan reputasi yang dapat ditimbulkan akibat kejadian yang tidak terduga tersebut. Di dalam BCP itu ada hal-hal yang perlu dimasukkan di dalam laporan BCP. Nah, dari studi kasus yang ada itu dapat dijelaskan itu ada tujuan, ruang lingkup, dan ancaman. Nah, selanjutnya dalam BCP itu perlu adanya identifikasi risiko dan dampak. Identifikasi risiko dan dampak ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode Failure Mode Effect Analysis atau FMEA. Nah, jadi di failure mode-nya itu 3 studi kasus tadi, yaitu banjir, gempa, dan kebakaran. Lalu dianalisis penyebab potensialnya, dampak potensial, lalu ada RPN, ada juga tindakan pencegahan dan juga kontrol. Banjir sendiri untuk penyebab potensialnya adalah curah hujan yang ekstrim, luapan sungai, sistem drainase kota yang tidak memadai. Dampak potensialnya itu menyebabkan instalasi vital terendam, gangguan pasokan air bersih, listrik, dan layanan publik. Lalu ada kerugian ekonomi. Untuk RPN-nya sendiri itu adalah bisa dari 8 kali 7 kali 6 dengan nilai RPN 336. Selanjutnya ada tindakan pencegahan untuk banjir, itu bisa melakukan meninggikan instalasi vital di atas permukaan banjir. Lalu bisa dibangun tanggul dan sistem drainase. Bisa menyimpan logistik di zona yang lebih aman, dan investasi pada sistem drainase kota seperti pompa air portable atau early warning system. Tindakan kontrolnya sendiri itu bisa dilakukan dengan pemantauan cuaca dan sensor banjir. Lalu simulasi evakuasi. Yang kedua, failure mode gempa, itu penyebab potensialnya karena aktivitas seismik pada patahan aktif. Dampak potensialnya yaitu kerusakan struktur bangunan dan infrastruktur, gangguan layanan kesehatan, komunikasi, transportasi, serta risiko cedera dan kematian. Dengan nilai EPN 180, lalu tindakan pencegahannya bisa dilakukan dengan menggunakan konstruksi tahan gempa untuk bangunan dan instalasi vital. Lalu melakukan pelatihan personil untuk evakuasi cepat dan memastikan layanan kesehatan tetap tersedia selama gempa. Tindakan kontrol yang bisa dilakukan itu yaitu audit struktural bangunan secara rutin, lalu simulasi tanggap gempa. Yang ketiga, failure mode kebakaran, itu penyebabnya bisa terjadi karena korsleting listrik, kebocoran gas, penyimpanan bahan mudah terbakar yang tidak aman, dengan dampak potensial menyebabkan kerusakan instalasi, gangguan operasional. Lalu ada risiko kebakaran menyebar ke area pemukiman dengan jumlah RPN 126. Tindak pencegahannya itu bisa dilakukan dengan memasang alat deteksi kebakaran. Lalu ditingkatkan inspeksi reguler terhadap fasilitas rawan kebakaran, penyediaan alat pemadam di setiap area, lalu menyediakan rencana evakuasi kebakaran. Tindakan kontrol yang bisa dilakukan itu adalah audit keamanan kebakaran, lalu melatih personil dalam penggunaan alat pemadam api. Nah, ini adalah contoh untuk SOP layanan keadaan darurat dari 3 bencana tersebut. Nah, di sini itu terdapat uraian prosedurnya, lalu pelaksananya, ada mutu baku, dan juga di sini ada pendukungnya. Di sini uraian prosedur itu terkait kegiatan kedaruratannya. Seperti contohnya, yang pertama, jika ada bencana itu harus melaporkan, terdapat laporan dari masyarakat atau dinas dan unsur relawan atau asesmen langsung oleh staf BPBD di lapangan kepada Pusdaloh BPBD. Pelaksananya tersebut adalah staf dengan dilengkapi dengan HT atau HP atau ATK.
Waktu untuk laporannya kurang lebih 5 menit. Lalu outputnya itu ada laporan surat masuk atau dokumen. Nah, ini untuk SOP layanan kedaruratan banjir itu terdapat deteksi dan peringatan dini. Lalu ada aktivitas rencana darurat, ada juga perlu dievakuasi warga, lalu penyediaan fasilitas. Nah, ini untuk SOP layanan keadaan darurat kebakaran. Seperti tadi itu terdapat deteksi peringatan dini, evakuasi warga, lalu ada pemadaman api dan juga penanganan korbannya. Yang terakhir itu perlu adanya latihan dan simulasi. Tujuannya itu untuk meningkatkan kesiapan tim tanggap darurat dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Untuk frekuensi latihan dan simulasi ini bisa dilakukan 6 bulan, setiap 6 bulan. Oke, terima kasih Mbak Atifah. Untuk nomor selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami yaitu Lutfia Khairunisa. Padanya waktu dan tempat dipersilakan, Mbak. Baik, terima kasih kepada Mas Tangguh. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman kendala operasional dan alternatif solusi dari unit-unit berikut, yaitu ada lumpur aktif, ion exchange, klorinasi, saringan pasir lambat, trickling filter, dan reaktor biogas. Selanjutnya, di mana di sini ada kendala operasional lumpur aktif, di mana dengan root kasusnya itu overloading bahan organik atau BOD tinggi melebihi kapasitas desain. Yang kedua itu ada aerasi kurang optimal atau kekurangan oksigen terlarut. Nah, dan yang ketiga root cause-nya itu pertumbuhan mikroorganisme tidak seimbang, misalnya overgrowth filament. Nah, di mana kita mempunyai action plan-nya untuk overloading bahan organik atau BOD tinggi melebihi kapasitas desain, yaitu dapat kita bisa pengendalian beban organik masuk dengan pretreatment atau penyaringan atau ekualisasi. Untuk action plan dari aerasi kurang optimal itu dapat mengoptimasi sistem aerasi atau pengecekan blower dan diffuser secara rutin. Dan yang ketiga, untuk pertumbuhan mikroorganisme tidak seimbang itu kita dapat melaksanakan pemantauan rasio FM atau food to mikroorganisme dan penambahan nutrien jika diperlukan. Selanjutnya, untuk kendala ion exchange, untuk root cause-nya itu yang pertama dari resin mengalami kejenuhan akibat kelebihan ion pengotor, di mana action plan yang dapat kita lakukan yaitu lakukan regenerasi resin sesuai jadwal dengan menggunakan bahan regenerasi misalnya NaCl. Lalu ganti resin yang sudah rusak atau kehilangan kapasitas tukarnya. Yang untuk root kasus yang kedua itu ada regenerasi tidak dilakukan secara rutin atau sesuai jadwal. Itu action plan-nya dapat dilakukan pemantauan kualitas air influen untuk mengurangi beban dari ion pengotor. Selanjutnya dari kendala operasional klorinasi. Adapun root cause-nya itu pertama dosis klorin tidak tepat atau melebihi atau kurang. Yang kedua yaitu kerusakan atau kalibrasi alat dosis tidak dilakukan secara rutin. Dan yang ketiga kualitas air mengandung banyak bahan organik yang bereaksi dengan klorin. Nah, di mana action plan yang dapat kita lakukan yaitu dapat memantau konsentrasi klorin residu dan sesuaikan dosis. Yang kedua, itu kita dapat lakukan kalibrasi alat dosis secara berkala. Dan yang terakhir, kita dapat melakukan pretreatment atau misalnya filtrasi untuk mengurangi bahan organik dalam air. Untuk kendala operasional saringan pasir lambat, itu root cause-nya itu yang pertama tersumbatnya akibat akumulasi partikel besar atau lumpur. Terus yang kedua, adanya pertumbuhan biofilm pada media-media pasir yang mengurangi kapasitas filtrasi. Dan yang ketiga, jadwal pencucian balik atau backwash-nya itu tidak teratur, di mana action plan yang dapat dilakukan, yaitu bersihkan atau ganti media pasir secara periodik. Lalu yang kedua, kita dapat menambahkan pretreatment seperti koagulasi flokulasi sebelum air masuk ke saringan. Dan yang ketiga, kita dapat melakukan backwash secara rutin dan sesuai kebutuhan. Selanjutnya, kendala operasionalnya, yaitu ada trickling filter, di mana root cause-nya itu pertama ada distribusi air tidak merata pada media filter. Yang kedua, akumulasi material kasar pada filter. Dan yang ketiga, kerusakan atau penyumbatan nozzle di distribusi air, di mana action plan yang dapat kita lakukan yaitu dapat memperbaiki atau membersihkan sistem distribusi air agar aliran itu merata. Yang kedua, lakukan pembersihan material kasar secara rutin. Dan yang ketiga, itu pastikan sistem ventilasi berjalan baik agar biofilm berkembang optimal. Selanjutnya, dalam kendala operasionalnya itu ada reaktor biogas, di mana root cause-nya itu rasio karbon atau nitrogen yang tidak seimbang pada bahan baku. Lalu ada akumulasi lumpur berlebih di dalam reaktor, dan yang ketiga ketidakseimbangan pH akibat akumulasi asam organik. Action plan yang dapat kita berikan itu atur rasio bahan baku untuk menjaga keseimbangan
karbon atau nitrogennya, misalnya dengan pencampuran limbah organik yang berbeda. Yang kedua, itu dapat dilakukannya pengurasan lumpur secara periodik. Dan yang ketiga, pantau dan sesuaikan pH dengan penambahan buffer seperti kapur jika diperlukan. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat saya berikan yaitu kendala operasional pada unit-unit pengolahan air atau limbah itu perlu diidentifikasi secara spesifik karena setiap kendala memiliki akar masalah yang berbeda. Lalu banyaknya kendala dapat dihindari dengan perawatan rutin dan pemantauan parameter kinerja seperti beban organik, kapasitas unit, dan kualitas output. Lalu mengatasi kendala dengan action plan yang tepat dapat meningkatkan efisiensi operasional unit dan memastikan keberlanjutan fungsi pengolahan lingkungan. Dan banyaknya unit pengolahan saling berhubungan, oleh karena itu penanganan kendala di satu unit harus mempertimbangkan dampaknya terhadap unit-unit yang lain. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Mbak Lutfia Khairunisa atas penjelasannya. Oke, untuk nomor selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Muna. Pada Mbak Muna, waktu dan tempatnya kami persilahkan, Mbak. Oke, terima kasih Mas Tangguh. Oke, jadi untuk di nomor 4 ini ada soal mengenai hipotetik pengolahan limbah cair sesuai dengan cara yang ada pada tabel. Di tabel ini ada beberapa parameter yang menjadi poin untuk penyusunan dari rangkaian hipotetik. Yang pertama ada parameter BOD, lalu ada parameter COD, TSS, minyak dan lemak, lalu ada senyawa toksik, mikro total nitrogen, minimum serta suhu maksimumnya. Oke, dari rangkaian hipotetik ini menggunakan referensi dari Metcalfe-Kennedy. Yang pertama dari urutan atau rangkaian dari unit air limbahnya, yang pertama yaitu dengan pengolahan pretreatment, unit screening, yaitu unit material yang nantinya dapat mengganggu proses selanjutnya. Ini biasanya material-material yang partikelnya kasar. Oke, next. Yang kedua, dari pretreatment kita masuk ke primer atau pengolahan primernya begitu. Nah, di sini kita menggunakan precipitation tank. Di sini untuk kan nilai TSS-nya dan juga mengurangi di pengendapan awalnya. Karena seperti yang kita ketahui tadi di awal dari studi kasusnya untuk BOD dan COD ini cukup tinggi. Selanjutnya, karena tadi dari karakteristiknya mengandung minyak dan lemak, kita memilih unit proses oil and grease trap. Ini untuk memisahkan kandungan minyak air limbahnya. Next. Selanjutnya masuk ke secondary treatment atau pengolahan yang di sini biasanya menggunakan biologi atau mikroorganisme dalam pengolahannya. Nah, di sini kita memilih active sludge yang gunanya untuk mengurangi kadarnya dengan menggunakan mikroorganisme karena melihat dari studi kasusnya suhu air limbahnya ada di suhu 25 sampai 30 Celsius, yang artinya itu baik untuk perkembangan mikroorganisme serta dapat mengurangi nilai total nitrogen yang terkandung di dalam air limbah. Nah, setelah dari active sludge, masuk lagi ke secondary sedimentation tank. Di situ untuk memisahkan sudah bisa menguraikan bahan organik dari air limbah yang telah diproses. Next. Nah, selanjutnya ada tertiary treatment, pengolahan tersier. Di sini menggunakan bisa filtrasi dengan menggunakan karbon aktif misalnya, ataupun dengan filtrasi yang lainnya. Nah, di sini gunanya untuk menyaring sisa mikroorganisme yang belum terbuang dan juga mengurangi TSS yang masih terkandung. Dan dari filtrasi tersebut masuk lagi ke klorinasi, di situ gunanya untuk membunuh patogen ataupun senyawa toksik yang masih ada di dalam air. Nah, selain pengolahan mengenai airnya, pengolahan air limbahnya juga mengolah sludge-nya atau lumpur yang dihasilkannya dengan menggunakan unit thickening and di sini gunanya untuk mengurangi volume lumpur dan juga kadar air di dalam lumpur untuk pengolahannya dan juga pembuangan dari si lumpur itu sendiri. Nah, untuk referensinya kami menggunakan Metcalfe-Kennedy. Next. Nah, untuk alasan-alasan pemilihan unitnya,
yang tadi dari studi kasusnya BOD dan COD-nya ini cukup tinggi, ini menggunakan aktif sludge karena lebih efektif melihat dari suhu air limbah yang masuk. Untuk TSS kita menggunakan sedimentation tank dan juga filtrasi untuk mengurangi kadar TSS yang terkandung. Dan untuk minyak dan lemak ini menggunakan trap khusus, jadi kita menggunakan grease trap itu untuk memisahkan minyak dan lemak. Nah, untuk selanjutnya ada total nitrogen. Ini penggunaan dengan aktif sludge atau dengan menggunakan mikroorganisme yang ada di dalam lumpur aktif menurunkan kadar nitrogennya. Selanjutnya ada senyawa toksik. Dari senyawa tersebut dapat kita turunkan dengan menggunakan unit, karena di unit tersebut membunuh senyawa toksik yang ada. Dan yang terakhir, di situ kita menggunakan karbon aktif yang nantinya dapat menyerap beberapa zat seperti endokrin disruptor. Next. Nah, untuk kesimpulannya dapat kita simpulkan bahwa rangkaian unit pengolahan air yang sudah dijelaskan tadi dengan beberapa karakteristik seperti BOD, CO, lemak, total nitrogen, senyawa toksik, dan juga mikropolutan yang menjadi permasalahan dalam kasus tersebut diusulkan dengan menggunakan pengolahan awal, lalu ada pengolahan primer, ada pengolahan tersier, serta ada pengolahan lumpurnya. Dan untuk pendekatannya sendiri, kami mengacu pada Metcalfe-Kennedy yang sesuai untuk limbah cair. Dari saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, terima kasih Mbak Muna atas penjelasannya. Oke, langsung saja kita ke nomor selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan kita yang bernama Mas Alvin. Mas Alvin, waktu dan tempat kami persilahkan Mas. Baik Mas, terima kasih atas waktunya Mas. Untuk nomor 5 kita didapatkan untuk studi kasus, yaitu seorang developer perumahan di perbatasan Kabupaten Bekasi dengan Karawang, Jawa Barat, meminta jasa untuk mendesain unit pengolahan limbah cair domestik untuk 400 unit rumah. Populasi per rumah diasumsikan maksimal 5 orang, konsumsi air bersih per kapita 0,15 meter per kubik per hari, dan diasumsikan 80% konsumsi air bersih menjadi timbulan air limbah. BOD limbah domestik sekitar 250 gram, COD 400 gram per meter kubik, dan TSS 270 gram per meter. Suhu rata-rata 28 derajat Celcius. Untuk lahan tersendiri tersedia 2000 meter kubik untuk kebutuhan IPAL, yang efektif 1000 meter kubik atau 50% saja untuk IPAL. Sisanya untuk jalan, taman, dan kebutuhan lain. Sang developer juga memiliki bisnis pabrik tahu yang limbahnya sekitar 200 meter per hari dan rencananya IPAL tersebut untuk mengelola limbah pabrik tahu ini. Dalam studi kasus ini dibuat rangkaian hipotetik pengolahan limbah cair dengan karakteristik dan untuk pemilihan unit dan penyusunan urutan unitnya. Selanjutnya, Mas. Pembahasannya untuk sebelum merancang sistem pengolahan limbah cair domestik yang mencakup 400 rumah dengan tambahan limbah cair dari pabrik tahu, kita perlu pertimbangkan beberapa hal seperti debit air, karakteristik limbah, kapasitas lahan, dan proses pengolahan yang efektif. Yang pertama kita lakukan yaitu perhitungan debit limbah cair, yaitu dengan menghitung total debit limbah yang akan diolah oleh IPAL. Yang pertama ada debit limbah domestik yang berjumlah 300 meter per hari dan diasumsikan 80% dari konsumsi air bersih menjadi air limbah. Jadi 300 meter kubik per hari dikali 80%, yaitu 240 meter per hari. Selanjutnya ada debit limbah dari pabrik tahu yang sekitar 200 meter kubik per hari. Yang jika ditotal 200 dari limbah domestik 240 meter kubik per hari ditambah 200 meter per hari dari pabrik tahu menjadi 440 meter kubik per hari. Selanjutnya, Mas. Selanjutnya itu pemilihan unit pengolahan limbah. Berdasarkan data karakteristik limbah yang diberikan, yaitu BOD 250 mg per liter, COD 400 mg per liter, TSS 270 mg per liter, dan suhu 28 derajat Celcius, dan lahan yang tersedia untuk IPAL yaitu 1000 meter persegi. Dapat dilakukan pertimbangan untuk pemilihan unit pengolahan yang tepat. Yang pertama ada tahap prakondisi atau screening dan pengendapan kasar. Dilakukan proses ini sebelum melakukan unit pengolahan lebih lanjut untuk menghilangkan sampah kasar dan pengendapan kasar, untuk menghilangkan partikel besar dan material padat yang mudah mengendap. Yang kedua yaitu proses pengolahan primer. Dilakukan untuk menghilangkan kadar TSS, total suspended solid. Dalam proses ini material padat akan mengendap di dasar tangki dan dapat diambil. Kapasitas tangki sekitar 15 atau sampai 20% dari total debit limbah. Dengan total debit limbah 440 meter kubik per hari, volume pengendapan primer dibutuhkan 66 meter per kubik. Yang ketiga, proses pengolahan sekunder atau biologi dilakukan untuk mengurangi BOD dan COD yang dapat memanfaatkan mikroorganisme yang untuk memecah bahan organik dalam limbah.
Umumnya yaitu menggunakan tangki aerasi atau activated sludge atau kolam aerobik. Tangki aerasi activated sludge proses sangat efektif untuk menurunkan BOD dan COD limbah domestik. Kecepatan aliran dan durasi tinggal limbah dalam sistem ini harus cukup untuk memberikan waktu bagi mikroorganisme untuk mengurai bahan organik. Volume tangki aerasi dapat dihitung berdasarkan nilai BOD yang ingin diturunkan dan mengacu pada referensi yaitu Metcalfe dan Eddy 2003. Rasio terhadap tangki aerasi terhadap debit limbah untuk pengolahan BOD standar sekitar 0,3 sampai 0,5 hari. Selanjutnya, Mas. Yang keempat yaitu proses pengolahan tersier setelah proses sekunder. Untuk memastikan kualitas air buangan memenuhi standar, dilakukan pengolahan tersier menggunakan proses filtrasi untuk menghilangkan sisa-sisa TSS dan untuk meminimalkan kontaminasi sisa bahan organik dan bahan padat halus. Yang selanjutnya itu pengolahan dari limbah pabrik tahu. Dari limbah pabrik tahu memiliki kandungan organik yang sangat tinggi, terutama BOD dan COD, sehingga bisa dicampurkan dengan limbah domestik dalam proses pengolahan. Namun pabrik tahu juga dapat menyebabkan beban lebih tinggi pada sistem, yang menyebabkan tahap aerasi dan penyelesaian aliran limbah ke unit pengolahan. Jadi untuk proses pengolahan limbah pabrik tahu ini mungkin memerlukan pre-treatment lebih lanjut seperti fermentasi, penurunan pH sebelum memasuki unit aerasi atau tangki pengendapan. Yang ketiga, perlu dilakukan perhitungan ukuran unit tangki pengendapan primer dengan total debit 440 meter kubik per hari dan volume tangki pengendapan primer sekitar 66 meter kubik. Tangki aerasi berdasarkan waktu tinggal detention time disarankan 0,3 sampai 0,5 hari untuk debit 440 meter kubik per hari. Sedangkan untuk volume tangki aerasi dibutuhkan 132 meter kubik sampai 220 meter kubik. Pada tahap filtrasi dan proses tersier, seringkali tidak memerlukan ruang sebesar tangki primer dan sekunder, tapi membutuhkan area sekitar 10 sampai 15% dari volume pengolahan. Selanjutnya itu alur sistem pengolahan supaya sistem pengolahan limbah dapat berjalan dengan lancar. Yang pertama yaitu pre-treatment, yaitu screening dan pengendapan kasar. Kedua, pengolahan primer, pengendapan untuk menghilangkan TSS. Ketiga, pengolahan sekunder aerasi atau activated sludge untuk pengolahan BOD dan COD. Keempat, pengolahan tersier filtrasi untuk mengurangi TSS lebih lanjut dan meminimalkan bakteri. Yang kelima, pembuangan atau penggunaan kembali air yang telah diolah. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Tangguh Piansa. Oke, terima kasih Mas Alvin. Oke, selanjutnya akan saya bahas. Mungkin kita lanjut ya. Yang kelima, kebutuhan lahan. Nah, karena lahan yang tersedia hanya 50%, kita akan mempertimbangkan ukuran unit-unit tersebut agar dapat disesuaikan dengan kapasitas yang ada. Ya, setiap unit pengendapan primer, tangki aerasi, dan pengolahan tersier akan memerlukan alokasi lahan yang cukup luas nih. Nah, referensi yang kita gunakan itu antara lain ya sama kayak teman-teman yang lain, ada Metcalfe dan Eddy tahun 2003. Terus juga ada Aitkenfelder ya. Nah, dengan memperhitungkan berbagai faktor ini, sistem pengolahan limbah cair yang diusulkan diharapkan dapat mengelola limbah domestik dari 400 unit rumah dan limbah pabrik tahu tersebut dengan efektif, memenuhi standar kualitas air buangan, serta memanfaatkan lahan secara optimal ya, karena lahan memang terbatas. Terus kesimpulannya, ya, dalam merancang sebuah sistem IPAL cair domestik untuk 400 unit rumah dan limbah pabrik tahu, itu kita harus mengidentifikasi beberapa langkah penting untuk memastikan pengolahan limbah yang efisien dan sesuai dengan kapasitas lahan. Ya, yang pertama itu kita tentang total debit limbah. Ya, sistem seharusnya mampu mengolah total debit limbah 440 meter kubik per hari yang terdiri dari limbah domestik yang tadi kita hitung sekitar 240 meter kubik per hari dan limbah pabrik tahu yaitu 200 meter kubik per hari. Nah, pemilihan unit pengolahan itu yang pertama ada pengendapan primer digunakan untuk menghilangkan material padat besar dan TSS dengan volume tangki sekitar 66 meter kubik. Selanjutnya ada proses sekunder menggunakan sistem aerasi untuk menurunkan BOD dan COD. Selanjutnya pengolahan tersier ya. Dan yang terakhir adalah pretreatment limbah pabrik tahu. Limbah pabrik tahu memerlukan perhatian khusus nih karena beban organiknya yang tinggi dan proses pretreatmentnya seperti fermentasi atau penurunan pH perlu diterapkan sebelum masuk ke sistem aerasi. Terus yang ketiga, pengolahan limbah terpadu. Sistem pengolahan limbah ini dirancang untuk mengolah limbah domestik dan limbah pabrik tahu secara bersamaan dengan penyesuaian pada unit aerasi untuk mengatasi beban organik yang lebih tinggi daripada limbah pabrik tahu. Selanjutnya keempat, efisiensi lahan. Dengan 50% luas lahan yang diberikan, ya, sistem ini harus mengoptimalkan penggunaan ruang untuk masing-masing unit pengolahan tanpa mengorbankan efisiensi dan kapasitas pengolahan, serta kualitas air hasil pengolahan. Nah, referensi desain pendekatan ini merujuk pada prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam buku Metcalfe dan Eddy tahun 2003 dan Eckenfelder tahun 2000 yang mengulas tentang teknik-teknik pengolahan limbah cair. Jadi secara keseluruhan, desain IPAL ini memberikan solusi yang tepat nih untuk mengolah limbah domestik dan limbah pabrik tahu dengan mempertimbangkan kapasitas, efisiensi lahan, dan kualitas air buangan yang memenuhi standar lingkungan. Oke, itu aja dari saya.
Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya ya, yang bernama Alpin. Mas Alpin, waktu dan tempat dipersilakan, Mas. Baik, atas kesempatannya Mas Tangguh dan teman-teman semua. Di sini ada studi kasus, yaitu ada sejumlah opsi paket teknologi untuk usaha air minum isi ulang. Kemudian pilih 3 opsi paket teknologi, kemudian dibuat tabel perbandingannya masing-masing teknologi dari perspektif segitiga, price, harga atau biaya, quality atau kualitas, dan speed atau kecepatan. Selanjutnya, di sini saya memilih 3 opsi teknologi pada depot air minum isi ulang, yaitu yang pertama reverse osmosis atau RO, kemudian ada ultrafiltrasi atau UF, dan kemudian ada ozonisasi. Selanjutnya, nah yang pertama ada reverse osmosis atau RO. Itu adalah salah satu teknologi yang paling populer dan efektif dalam pengolahan air minum, terutama di depot air minum isi ulang. RO menggunakan prinsip pemisahan molekul air dengan menggunakan membran semi permeabel untuk menyaring berbagai kontaminan, termasuk garam, logam berat, pestisida, dan mikroorganisme. Kemudian kita akan bahas nih dari segi kualitas air, harga, dan biaya dan kecepatannya. Untuk kualitas air di RO sendiri itu sangat unggul dalam menghasilkan air yang berkualitas tinggi. Kenapa? Karena pertama dia penghilang kontaminan. Dia sangat efektif untuk menghilangkan hampir semua jenis kontaminan yang ada dalam air, termasuk garam, logam berat, pestisida, bakteri atau virus, kemudian bahan organik. Untuk peningkatan kualitas organoleptiknya, cenderung lebih segar dan tidak berbau dan tidak berwarna karena sebagian besar kontaminannya dapat mempengaruhi bau dapat menghilangkan rasa dan bau. Kemudian untuk air murni yang terstandarisasi memiliki kualitas yang lebih konsisten dan lebih aman untuk dikonsumsi karena hampir semua jenis kontaminan dapat dihilangkan air ini. Nah, kemudian untuk dari segi harga sangat efektif dalam menghasilkan air yang berkualitas tinggi CRO ini. Teknologi ini memiliki beberapa pertimbangan biaya yang perlu diperhatikan baik dari segi instalasi maupun operasional. Kemudian untuk dari segi kecepatan atau prosesnya, kecepatan adalah faktor penting dalam sistem pengolahan air, terutama untuk depot air minum isi ulang yang mengutamakan efisiensi dalam produksi. Nah, untuk kecepatan pemesan air ini membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan teknologi yang lain, karena proses penyaringan air harus melalui membran semi permeabel yang memerlukan tekanan tinggi untuk memisahkan molekul air dan kontaminan. Kemudian, untuk faktor yang mempengaruhi kecepatannya itu adalah kualitas air yang masukkan. Jika air yang masuk memiliki tingkat kontaminasi tinggi atau kadar partikel besar, maka sistem RO akan lebih lambat dalam proses filtrasi karena membran RO lebih mudah tersumbat dan memerlukan waktu yang lebih lama. Nah, kemudian selanjutnya ada ultrafiltrasi atau UF. Adalah salah satu teknologi penyaringan air yang menggunakan membran dengan pori-pori kecil untuk memisahkan partikel besar, mikroorganisme, dan kotoran lainnya dari air. Teknologi ini sering digunakan dalam pengolahan air minum termasuk di depot air minum isi ulang, karena efisiensinya yang tinggi dan biaya lebih terjangkau dibandingkan teknologi yang lainnya. Nah, kita bahas lagi untuk dari segi kualitas, harga, dan kecepatan. Untuk kualitas air itu sendiri, menghasilkan air yang sangat baik dari segi kualitas, meskipun tidak sebaik dari RO dalam hal penghilangan kontaminan dan bahan kimia yang lain, tapi di sini bisa menghilangkan beberapa aspek mikroorganisme dan partikel besar, kekasan air, dan pestisida dalam bahan kimia. Kemudian sama bau dan rasa juga. Untuk kualitas organoleptik, air yang dihasilkan dari UF biasanya tidak berbau, tidak berwarna, dan lebih segar dibandingkan dengan air yang tidak diproses. Meskipun kualitas air sangat baik dalam menghilangkan mikroorganisme dan partikel besar, keberadaan mineral penting tetap terjaga yang memberikan rasa yang lebih alami dan segar. Kemudian untuk biayanya sendiri, ultrafiltrasi lebih ekonomis dibandingkan dengan RO, baik dari segi biaya instalasi maupun operasional. Nah, kemudian untuk dari segi kecepatannya, ultrafiltrasi memiliki kecepatan proses yang lebih tinggi dibandingkan dengan teknologi RO. Nah, kemudian selanjutnya ada ozonisasi. Nah, ozonisasi adalah proses pemurnian air menggunakan gas ozon atau O3 sebagai oksidator kuat untuk membunuh mikroorganisme dan mengoksidasi kontaminan organik dalam air. Ozonisasi sering digunakan dalam pengolahan air minum, termasuk di depot air minum isi ulang karena kemampuannya untuk membunuh patogen dengan cepat tanpa memerlukan bahan kimia tambahan. Kemudian kita akan bahas lagi dari segi kualitas, harga, dan kecepatannya. Nah, kualitasnya sendiri untuk ozonisasi sangat efektif dalam meningkatkan kualitas air dari segi keamanan mikrobiologis dan penyaringan kontaminan organik. Kemudian dari segi harga dan biaya, biasanya memiliki biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan teknologi RO, meskipun masih memerlukan investasi awal untuk sistem ozon generator dan perawatan berkala. Kemudian untuk kecepatannya atau prosesnya, ozonisasi dikenal sebagai teknologi dengan proses yang sangat cepat, terutama dalam hal membunuh mikroorganisme dan mengoksidasi kontaminan organik. Untuk selanjutnya, slide selanjutnya, Mas. Nah, di sini ada tabel perbandingan paket teknologi yang telah saya jelaskan tadi. Di sini saya ambil dari beberapa sumber seperti jurnal-jurnal. Bisa dilihat di sini untuk reverse osmosis atau RO, dari segi harga atau biaya, RO cenderung memiliki biaya awal lebih tinggi
terutama karena biaya pemasangan membran RO dan sistem pemeliharaan cukup mahal. Membran RO harus diganti secara berkala dan memerlukan sistem pengolahan air yang lebih kompleks. Untuk kualitas airnya sendiri, RO itu memiliki kualitas air yang sangat tinggi, karena dapat menghasilkan dan menghilangkan hampir semua kontaminan, termasuk garam, logam berat, dan pestisida, maupun organisme. Ini adalah salah satu sistem paling efisien untuk menghasilkan air murni. Kemudian untuk kecepatan prosesnya sendiri, RO memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan teknologi lain, karena air harus melalui membran semi permeabel yang memerlukan tekanan tinggi untuk mendorong molekul air melewati lapisan penyaringan. Kecepatan prosesnya lebih rendah, terutama jika kapasitas sistemnya terbatas. Nah, untuk UF sendiri, yang telah jelasin tadi, untuk biayanya itu lebih rendah dibandingkan dengan RO, baik dengan instalasi maupun perawatan. Nah, UF ini terjangkau dan membutuhkan penggantian yang lebih jarang dibandingkan oleh membran RO. Itu dari segi biaya. Kemudian untuk dari segi kualitas airnya, UF ini sangat baik, meskipun tidak sebaik RO dalam menghasilkan kontaminannya seperti menghilangkan kontaminan seperti garam maupun logam berat, tapi UF ini sangat efektif dalam menghilangkan mikroorganisme dan partikel besar lainnya. Untuk kecepatan prosesnya sendiri, UF lebih cepat daripada RO. Proses filtrasi megang UF tidak memerlukan tekanan tinggi sehingga dapat memproses lebih banyak air dalam waktu yang lebih singkat. Nah, untuk ozonisasi, dari segi biaya itu, instalasi ozonisasi lebih rendah dibandingkan dengan RO. Tetapi tetap memerlukan perawatan dan penggantian ozon generator. Ozonisasi juga membutuhkan listrik untuk menghasilkan gas ozon. Nah, dari segi kualitas air yang dihasilkan sangat tinggi, terutama dalam hal sterilisasi air dan mikroorganisme seperti bakteri dan virus. Ozon juga dapat menghilangkan bau dan rasa yang tidak sedap. Namun, ozon tidak menghilangkan mineral atau garam seperti RO. Nah, untuk kecepatannya sendiri, atau prosesnya dari ozonisasi ini, prosesnya sangat cepat karena ozon dapat segera bereaksi dalam mengoksidasi dan membunuh patogen tanpa memerlukan waktu atau pemrosesan yang lama. Ini adalah keuntungan yang besar jika kecepatan menjadi keuntungan besar jika kecepatan adalah prioritas. Nah, next selanjutnya, untuk kesimpulannya, jadi RO adalah pilihan terbaik jika kualitas air yang sangat tinggi diperlukan, meskipun dengan biaya dan waktu proses yang lebih tinggi. Nah, kalau UF itu solusinya lebih cepat dengan kualitas yang masih sangat baik, namun tidak seefektif RO dalam menghilangkan bahan kimia dan logam berat. Nah, kemudian untuk ozonisasi memberikan solusi yang cepat dan efektif untuk membunuh mikroorganisme, tetapi tidak mengatasi masalah kontaminasi kimia atau mineral. Nah, untuk setiap teknologi memiliki trade-off antara harga, kualitas, dan kecepatan. Dan pilihan terbaik tergantung pada prioritas spesifik usaha depot air minum ulang isi tersebut. Apakah lebih mengutamakan biaya, kualitas air, atau kecepatan proses. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mas Alvin atas penjelasannya. Oke, kita lanjut ke yang terakhir ya, nomor 7 yang akan dipresentasikan oleh teman kita yaitu Mbak Suci. Mbak Suci, waktu dan tempatnya kami persilahkan, Mbak. Baik, terima kasih Mas Anggu dan teman-teman semuanya. Untuk bagian terakhir ini membahas mengenai saringan pasir lambat. Di sini menjelaskan bagaimana mekanisme kerja disinfeksi oleh saringan pasir lambat, terus bagaimana pengaruh ketebalan pasir terhadap efisiensi saringan pasir lambat, dan terakhir yaitu menjelaskan pengaruh tambahan media lain, pasir dan batu, seperti geotekstil, gambut, atau media lain terhadap kinerja saringan pasir lambat. Next. Nah, di sini saringan pasir lambat atau slow sand filter ini adalah alat yang digunakan untuk menyaring air dengan cara mengalirkannya melalui lapisan pasir yang relatif lebih halus dan lambat. Nah, di proses saringan pasir lambat ini bertujuan untuk menghilangkan partikel-partikel besar dan kotoran dari air, sehingga air yang dihasilkan lebih bersih. Nah, di saringan pasir lambat ini biasanya digunakan dalam pengolahan air bersih, baik itu untuk kebutuhan rumah tangga, industri, atau kebutuhan lainnya. Proses penyaringan ini juga dapat dioptimalkan dengan menggunakan beberapa lapisan material selain pasir ataupun kerikil, yaitu contohnya ya ada arang aktif, zeolit untuk meningkatkan efisiensi penyaringan. Next. Di sini untuk mekanisme kerja saringan pasir lambat. Pada mekanismenya ini menggunakan proses fisik, biologis, dan kimiawi yang terjadi saat air mengalir melalui lapisan pasir, sehingga saringan pasir lambat ini banyak digunakan untuk pengolahan air minum karena dapat menghilangkan partikel, mikroorganisme, dan beberapa kontaminan lainnya. Yang pertama yaitu proses filtrasi fisik, di mana air mengalir melalui proses lapisan pasir, partikel-partikel besar dan padatan tersaring di permukaan pasir. Lapisan pasir berfungsi sebagai penyaring yang menghalangi partikel-partikel besar untuk masuk ke lapisan bawah. Proses ini membantu mengurangi kekeruhan dan kandungan padatan terlarut dalam air. Selanjutnya ada penyerapan oleh biologi.
Di sini lapisan permukaan pasir terbentuk lapisan biofilm yang merupakan kumpulan mikroorganisme seperti bakteri, alga, atau fungi yang berkembang biak. Nah, di sini mikroorganisme ini berfungsi untuk menguraikan dan menghilangkan kontaminan organik yang ada di dalam air. Beberapa mikroorganisme ini juga dapat memecah patogen yang ada di dalam air. Selanjutnya ada proses koagulasi dan flokulasi, yang mana air mengalir melalui saringan pasir lambat dapat mengalami koagulasi atau penggabungan partikel kecil menjadi partikel yang lebih besar. Dan flokulasi, yang mana penggabungan flok untuk membentuk partikel lebih besar. Pada proses ini membantu penghilangan mikroorganisme dan kontaminan lebih lanjut, karena mikroorganisme ini lebih mudah terperangkap dalam flok yang terbentuk dan dapat disaring keluar. Next. Selanjutnya ada disinfeksi biologis, di mana lapisan biofilm yang terbentuk pada permukaan pasir terjadi aktivitas mikroorganisme yang dapat mengurangi jumlah patogen atau mikroorganisme patogenik. Mikroorganisme seperti bakteri dan protozoa yang ada dalam lapisan biofilm ini membantu mendekomposisi dan memusnahkan bakteri patogen seperti virus yang mungkin ada dalam air. Proses yang terakhir ada penyaringan lebih lanjut. Air setelah melewati proses lapisan pasir, air akan menjadi lebih bersih dan akan diteruskan ke lapisan bawah yang lebih dalam, di mana sisa-sisa kontaminan dan mikroorganisme yang tidak terhilangkan sebelumnya akan terperangkap lebih lanjut. Di sini mekanisme disinfeksi oleh saringan pasir lambat ini mengandalkan proses alamnya dengan melakukan pengurangan mikroorganisme, padatan, dan juga kekeruhan dalam air. Next. Selanjutnya ada pengaruh ketebalan pasir terhadap efisiensi saringan pasir lambat. Di sini ketebalan pasir dalam saringan pasir lambat ini memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap efisiensi proses penyaringan. Yang mana yang pertama ada kemampuan menyaringan partikel. Jadi semakin tebal lapisan pasir, maka semakin banyak partikel kotoran yang dapat disaring. Yang mana pasir yang lebih tebal memberikan lebih banyak area permukaan untuk menangkap dan menahan partikel-partikel dari air yang disaring. Namun terlalu tebal juga bisa menyebabkan penyumbatan yang memperlambat aliran air. Yang kedua, ada kehilangan tekanan dan aliran air. Jika ketebalan pasir terlalu besar, bisa terjadi penurunan aliran air karena adanya hambatan yang lebih besar terhadap aliran. Nah, hal ini dapat mempengaruhi kecepatan aliran air, yang mana gilirannya bisa mengurangi efisiensi proses penyaringan, karena air akan mengalir lebih lambat dan lebih banyak waktu diperlukan untuk menyaring air tersebut. Yang ketiga ada waktu kontak dengan air, yang mana ketebalan pasir juga mempengaruhi waktu kontak antara air dan lapisan pasir. Pada lapisan pasir yang lebih tebal, memungkinkan waktu interaksi yang lebih lama antara air dan pasir, meningkatkan kemungkinan partikel-partikel besar dan mikroorganisme disaring lebih efektif. Yang keempat ada kemampuan mengatasi beban pencemar. Pasir yang lebih tebal bisa menangani lebih banyak beban pencemar sebelum diperlukan pembersihan atau perawatan saringan. Namun, ketebalan pasir ini tidak sesuai dengan kondisi dan kapasitas aliran, maka ini bisa menyebabkan efisiensi menurun karena perawatan yang lebih sering diperlukan. Selanjutnya ada kualitas filtrasi, yang mana ketebalan pasir berhubungan langsung dengan kemampuan saringan untuk menghilangkan kotoran yang lebih halus. Namun setelah batas tertentu, penambahan ketebalan pasir tidak akan meningkatkan efisiensi secara signifikan, bahkan bisa mengurangi efisiensi karena efek penyumbatan yang lebih cepat terjadi. Next. Nah, di sini pengaruh tambahan media selain pasir dan batu terhadap kinerja saringan pasir lambat. Pada penambahan media selain pasir dan batu dalam sistem saringan pasir lambat dapat memberikan berbagai manfaat, meningkatkan efisiensi penyaringan dan memperbaiki kualitas air yang dihasilkan. Penggunaan media tambahan ini bertujuan untuk mengoptimalkan proses penyaringan, menambah kemampuan saringan dalam menangani beban pencemaran atau memperpanjang masa pakai sistem penyaringan. Next. Nah, untuk tambahan medianya itu yang selain pasir dan batu, itu ada geotekstil, gambut, dan karbon aktif. Yang mana geotekstil itu merupakan geosintetik yang permeable, yang terdiri dari tekstil atau kain. Nah, untuk penjelasannya, geotekstil ini berfungsi untuk memisahkan lapisan pasir dan lapisan bawah atau batu agar tidak tercampur, menjaga struktur saringan tetap stabil dan berfungsi dengan baik. Selanjutnya ada mana geotekstil ini memiliki pori-pori kecil yang dapat membantu menyaring partikel halus atau mikroorganisme, memberikan perlindungan tambahan dalam penyaringan air. Terus geotekstil ini juga dapat memperlambat terjadinya penyumbatan pada pasir, yang berarti saringan dapat digunakan lebih lama tanpa perlu pembersihan yang sering. Yang kedua itu ada gambut, yang mana gambut itu adalah bahan organik yang terbentuk dari dekomposisi tanaman di lingkungan yang tergenang air. Di sini penjelasannya, gambut memiliki kemampuan menyerap logam, bahan organik, dan zat pencemar lainnya, sehingga dapat meningkatkan kualitas air yang disaring.
Dan gambut ini juga dapat menyerap mikroorganisme patogen, seperti bakteri dan virus, karena terdapat kandungan asam humat dan zat lain yang dapat mengikat mikroorganisme tersebut. Terakhir, gambut berfungsi sebagai lapisan tambahan yang dapat meningkatkan penyerapan partikel-partikel halus yang sulit disaring oleh pasir. Yang terakhir ada karbon aktif, yang mana karbon aktif ini adalah media yang banyak digunakan dalam penyaringan air untuk menyerap bahan kimia, bau, dan klorin. Di sini karbon aktif memiliki kemampuan untuk mengabsorpsi zat-zat berbahaya juga seperti klorin, pestisida, dan bahan kimia organik lain yang mungkin bisa tertinggal dalam air setelah melewati pasir. Karbon aktif ini juga efektif dalam menghilangkan bau dan rasa yang tidak sedap pada air, meningkatkan kualitas air dari segi organoleptik. Nah, yang terakhir ini, karbon aktif lebih efektif dalam menghilangkan kontaminan organik dan bahan kimia yang biasanya sulit disaring hanya dengan pasir. Next. Nah, untuk kesimpulannya, mekanisme desinfeksi oleh saringan pasir lambat atau slow sand filter ini mengandalkan proses alamiah dengan pengurangan mikroorganisme berbahaya, padatan, dan kekeruhan dalam air. Nah, untuk ketebalan pasir yang optimal diperlukan agar saringan pasir lambat dapat bekerja dengan efisien, memberikan keseimbangan antara kemampuan menyaring dan kecepatan aliran air. Yang terakhir, menambahkan media selain pasir dan batu seperti geotekstil, gambut, atau aktif karbon atau karbon aktif dapat meningkatkan kinerja saringan pasir lambat dengan meningkatkan efisiensi penyaringan, memperpanjang umur saringan, dan meningkatkan kualitas air yang dihasilkan. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih untuk Mbak Suci, untuk semua teman-teman yang sudah ini ya mempresentasikan tentang tugas unit proses. Oke, semoga apa yang kita bahas, apa yang kita sharing, knowledge-nya bermanfaat buat teman-teman semua yang menonton podcast ini. Terus juga terima kasih buat teman-teman kelompok 4 nih yang sudah menyediakan waktunya ya di sela-sela kesibukan kita semua. Akhirnya, finally kita berhasil ya membuat podcast ini. Mungkin sebelum kita tutup, kita kenalin lagi ya diri sendiri ya. Oke, saya Tangguh Fiansyah sebagai moderator. Saya Suci Fitri Utami. Saya Lutfia Nisa. Saya Muna Syeda. Saya Alfian Authority. Saya Alvin Saifuddin. Saya Tiffany Prilia. Oke, kami dari kelompok 4 unit proses Prodi Teknik Lingkungan Universitas Syahid Jakarta pamit undur diri. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya.